Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas as-sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku, siswa-siswi SMP IT Maji Suwada dan para pendengar yang berbahagia, tentunya pertama dan utama tak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat dan berkat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi patut rasanya kita bersyukur masih diberikan kesempatan berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Berbicara tentang bulan Ramadan dan puasa, kita tentunya sering mendengar nasihat atau kata-kata dari teman-teman kita saat kita sedang berpuasa. Mungkin pernah 1-2 kali menemukan atau mungkin sering menemukan ketika kita melakukan kesalahan, teman-teman kita berbicara, kamu baru puasa loh, masa puasa kayak gitu, ayo nanti puasamu batal kayak gitu. Ada kata-kata yang sering muncul. Ini menunjukkan bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang begitu istimewa, sehingga orang-orang di sekitar kita begitu bersemangat ketika menasihati kita dalam rangka kebaikan. Pada kali ini Ustadz akan membahas tentang psikologi puasa di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang ilmu psikologi, mungkin kita sering mendengar dari ilmuwan-ilmuwan barat. Namun pada kali ini Ustadz akan membahas berkaitan dengan psikologi ini dari seorang ilmuwan muslim. Dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya di dalam bab Tazkiyatun Nafs, kita dapat memahami atau mempelajari tentang nafs akal dan juga ego. Akal adalah tempat di mana kita bisa berpikir rasional berkaitan dengan intelektualitas, yang mana kita mempelajari segala ilmu pengetahuan
pemahaman baik tentang agama kita ataupun tentang materi-materi yang sifatnya umum, tempatnya adalah akal. Dengan kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan tersebut, maka kita akan lebih bisa, kemudian lebih bijak juga dalam memutuskan satu keputusan dari permasalahan-permasalahan yang kita alami. Nah, kemudian selanjutnya berbicara mengenai kolbu. Kolbu adalah tempat kita merasakan sesuatu, tempat kita mencurahkan atau mengekspresikan sebuah emosi atau merasakan emosi, dan juga tempat kita untuk menautkan diri kita atau menghubungkan diri kita dengan pencipta kita. Menurut Imam Al-Ghazali, kedua hal ini penting untuk kita kembangkan. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita semakin dalam mempelajari tentang ilmu, maka kita akan semakin banyak pengetahuannya, sehingga kita di masa yang akan datang, ketika kita menemukan permasalahan, kita bisa menemukan referensi dari ilmu tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan kolbu, kita tentunya senantiasa senantiasa berharap bahwa hati kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Itu doa yang Rasul contohkan kepada kita, untuk kita lantunkan, untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana setiap manusia itu memiliki, sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kebaikan dan keburukan. Nah, maka itu dari kita yang menentukan, yang akan memilih, karena Allah sudah memberikan kehendak bebas kepada kita di dalam area yang kita bisa kuasai atau kita bisa mengambil keputusan. Segala perbuatan itu kita yang menentukan di area tersebut. Ya, kita mau ngapain, misalnya mau poso, mau puasa ya, mau puasa bahasa anak-anak, mau mukel, nah itu kan pilihan kita bisa menentukan itu. Misalnya mau nggak puasa, atau alhamdulillah mau nggak sholat juga, itu keputusan ada di tangan kita. Nah, keputusan-keputusan yang kita punya ambil atau bertanggung jawab pada keputusan itulah nanti yang akan Allah hisab sebagai catatan amal atau catatan dosa. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita sudah diberikan kesempatan yang begitu luar biasa untuk belajar bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, baik secara individu melalui diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Banyak yang mengingatkan, jangan ngomongin orang, kamu sedang berpuasa. Meskipun sebenarnya ngomongin orang di pas tidak puasa pun juga bukan hal yang tepat atau hal yang salah. Jadi di bulan suci Ramadan ini mari kita berlatih, senantiasa berlatih untuk memperbaiki diri kita, sehingga diri kita bisa terkontrol dari setiap perilaku kita, dari setiap pikiran kita, dari setiap ucapan kita, sehingga di bulan ini bahkan sampai bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan meninggalkan kita akan terbiasa untuk mengontrol diri kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, mulut kita, dan juga perilaku kita untuk terhindar dari hal-hal yang Allah larang. Maka dari itu, anak-anakku dan para pendengar sekalian, semoga di bulan Ramadan ini kita berhasil untuk belajar dan memiliki banyak pengalaman dalam mengontrol diri kita, sehingga saat diri kita terkontrol, maka ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan lebih memuaskan atau akan lebih sesuai dengan apa yang Allah harapkan, dengan harapan di akhir kita mendapatkan predikat ketakwaan, dan tentunya kita bisa istiqomah dalam ketakwaan di bulan-bulan berikutnya.
Terakhir, semoga Allah melimpahkan hidayah taufik kepada kita semuanya, karena usaha kita dalam rangka mendekatkan diri kepadanya sehingga hidayah itu datang kepada kita. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri, astagfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.